Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi pelayanan farmasi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan mengenai resep suspensi. Disimak baik-baik materinya dan jangan lupa dipelajari. Jangan pernah bosan untuk terus belajar. Contoh resep suspensi: resipe paracetamol 120 mg per 5 ml. Paracetamol adalah bahan yang tidak mengandung obat keras. PGS yang digunakan secukupnya. PGS adalah bahan pensuspensi atau bahan yang digunakan untuk menstabilkan suspensi. PGS untuk bahan yang berkhasiat keras menggunakan PGS 2%. PGS untuk bahan yang tidak berkhasiat keras menggunakan PGS 1%. Di sini bisa kita lihat bahwa kita menggunakan bahan paracetamol yang tidak berkhasiat keras. Jadi kita menggunakan PGS yang 1%. Sirup Simplex 20 ml, Miscevax suspensi 60 ml. Campur dan buat menjadi sediaan suspensi sebanyak 60 ml. Signa Pro-Renata CTH Uno. Tandai jika perlu 1 sendok teh. Sendok teh itu 5 ml. Resep ini untuk pasien anak bintang yang berusia 5 tahun. Penyelesaian: yang pertama, kita harus usul bahwa kita menggunakan PGS 1% karena tidak mengandung obat keras. Obat yang kita gunakan yaitu paracetamol. Paracetamol bahan yang tidak berkhasiat keras. Jadi kita menggunakan PGS 1%. Lalu paracetamol diambil sediaan tablet. Jika obat diambil dalam sediaan tablet, kita harus mencari tahu komposisi satu tablet dari obat tersebut. Sekarang udah kita cari tahu bahwa komposisi satu tablet paracetamol mengandung 500 mg menurut ISO tahun 2016 halaman 1. Perhitungan bahan: PCT 120 mg dibagi 5 ml dikali 60 ml didapatkan dari sediaan suspensi yang akan kita buat. Hasilnya 1440 mg dibagi 500 mg. 500 mg dari sediaan paracetamol. Hasilnya 2,8 tablet atau kita bulatkan saja menjadi 3 tablet. PGS 1% jadi 1 dibagi 100 dikali 60 ml, hasilnya 0,6 gram. Aqua Pro PGS 7 kali 0,6 gram, hasilnya 4,2 gram. 7 itu sudah ketentuan dari sananya bahwa Aqua Pro PGS itu 7 kali. Sirup Simplex 20 ml, Aqua Destilata 60 ml, lalu dikurang 1,4 gram itu dari sini, dari 1440 mg diubah menjadi gram. Jadi 1440 dibagi 1000, hasilnya 1,4 gram nih. Lalu ditambah dengan hasil PGS, ditambah dengan hasil Aqua Pro PGS, ditambah dengan sirup Simplex, hasilnya 26,2. Lalu 60 ml dikurang 26,2, hasilnya 33,8 ml atau dibulatkan menjadi 34 ml. Selanjutnya ada sistem pembentukan suspensi. Dalam pembentukan suspensi ada 2 sistem, yaitu sistem flokulasi dan sistem deflokulasi. Untuk sistem flokulasi, partikel suspensi terpisah antara yang satu dengan yang lain. Sedimentasi terjadi lambat. Sedimen berbentuk lambat.
Sedimen akan membentuk kek yang keras dan sukar larut. Suspensi tampilannya bagus karena zat tersuspensi dalam waktu relatif lama. Terdapat endapan di bagian atas seperti berkabut. Lalu selanjutnya sistem deflokulasi. Partikel suspensi terpisah dengan bebas. Sedimentasi terjadi cepat. Sedimen berbentuk cepat. Sedimen akan membentuk kek yang keras dan padat serta mudah terdispersi kembali ke dalam keadaan semula. Jadi ketika sudah dikocokkan, suspensi tersebut akan cepat untuk kembali pada keadaan semula. Suspensi tampilannya kurang bagus karena sedimentasi terjadi dengan cepat, serta terdapat endapan di bagian atas dengan jernih. Lalu selanjutnya nih ada soal yang bisa nanti kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa terus dipelajari. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.